Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menyertai kami melalui malam yang gelap. Boleh kami Tuhan tenang, mengambil tenaga yang baru. Dan pagi ini bisa kami bangun dengan keadaan sehat. Dan sebelum kami beranjak untuk melakukan pekerjaan kami dalam satu hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menguatkan hati kami dan mengajari kami di setiap langkah dan pekerjaan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan dari HKBP Jambi, Rabu tanggal 7 Mei 2025, diambil dari 2 Korintus 11 ayat 3. Begini dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sekian jauh pembacaan nats kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Kristus agar merusak keyakinan kita kepada Kristus, membuat kita tersesat lalu meninggalkan Tuhan. Itulah ketakutan Paulus dalam nats kita pada hari ini, karena pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu memberikan ajaran-ajaran sesat mengenai Yesus Kristus. Paulus menggambarkan nabi-nabi palsu itu bagaikan ular cerdik yang telah memperdayakan si Hawa. Dari itulah terlihatlah bahwa dampak dari nabi-nabi palsu ini sangat besar mempengaruhi iman orang Kristen. Tentunya kita masih mengingat bagaimana Hawa diperdaya oleh ular yang cerdik itu, yang membuat dia jatuh ke dalam dosa akibat mendengarkan bisik-bisikan rayu ular. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah gambaran dampak dari pengajar-pengajar sesat itu yang dimaksud Paulus dalam nats hari ini. Iman terganggu, pembelajaran yang benar tentang Yesus juga turut terganggu. Tetapi yang hendak dikatakan ayat ini kepada kita, terlebih di zaman yang semakin maju sekarang ini, memudahkan kita mengakses segala berita melalui internet, dan tidak semua yang kita terima itu benar. Banyak terdapat berita bohong atau berita hoax yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Itulah yang membuat kita sering bertanya-tanya ketika mendengar berita, apakah itu benar? Semakin maju zaman, kita dituntut agar lebih berhati-hati, selektif dalam mengakses berbagai berita. Jangan sampai karena salah mendengar membuat kita salah dalam menyampaikan sesuatu, menjadi salah pula yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita diajak agar lebih bersungguh-sungguh mempelajari akan apa yang kita imani, sehingga apabila ada pengajaran-pengajaran yang sesat mengajarkan tentang Yesus Kristus lain daripada yang kita pahami, kita tidak langsung dengan mudah percaya. Kita harus tetap teguh, jangan goyah, sehingga dengan demikian kita bisa melawan atau menghempang ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu itu. Jangan mau diperdaya, jangan mau hubungan kita kepada Yesus itu rusak.
Karena itu, saudara-saudaraku, kita telah dipilih Allah sebagai pengikut Kristus. Sampai selamanya kita tetap menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sapaan firman-Mu buat kami pada saat ini, supaya kami dalam hidup kami kehati-hatian mendengarkan firman-Mu yang diberikan kepada kami, supaya kami tahu membedakan apakah mereka benar-benar pemberita firman-Mu yang benar-benar. Jangan hanya mudah kami untuk menerima, tetapi supaya kami, Tuhan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Itulah yang ditakuti oleh nats ini pada pagi ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat kepada kami, supaya kami benar-benar dan tetap teguh kepada Engkau, dan juga melalui Roh-Mu mengajari kami supaya kami, Tuhan, jangan goyah di dalam mengikut Engkau, yang walaupun begitu banyak berita-berita yang tidak bagus, supaya kami, Tuhan, jangan mudah percaya, tetapi biarlah kami lebih dahulu mendengar yang benar-benar, apakah itu benar, baru kami mau mempercayainya. Oleh karena itu Tuhan, kami tak lupa untuk membawakan saudara-saudara kami pada saat ini, khususnya anggota jemaat-Mu yang sakit, yang sudah lama sakit, terbaring di tempatnya masing-masing, bahkan di rumah sakit. Saya bawakan dalam doa Tuhan Yesus, Engkau kiranya menyembuhkan mereka, Engkau memberikan kepercayaan, dan juga supaya mereka tetap benar-benar datang kepada hadapan-Mu untuk meminta kesembuhan kepada-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah anggota jemaat-Mu semua dimanapun berada pada saat ini, supaya semua Engkau jagai dan memberkati mereka apapun yang mereka kerjakan, supaya menjadi berkat terhadap mereka dan juga bahkan terhadap sesama manusia. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara kami.